Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mata kuliah pembelajaran IPS kelas rendah. Sebelum itu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu Ikhwan Firmansyah MPD yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk berpresentasi. Materi yang akan dibahas hari ini adalah tentang landasan pembelajaran tematik. Kelompok 7 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Iva Amniatul Mukhlisa dengan NIM 21488111048. Yang kedua ada Musayana dengan NIM 21488111062. Dan yang terakhir ada Umar Faruk dengan NIM 21488111068. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada pengantar. Pembelajaran tematik berangkat dari pemikiran filosofis tertentu yang menekankan pada pembentukan kreativitas anak didik dengan pemberian aktivitas yang dapat dari pengalaman langsung melalui lingkungannya yang natural. Masing-masing anak didik mempunyai potensi dan motivasi yang unik dan khas yang perlu dikembangkan sedemikian rupa dengan tetap memperhatikan karakteristik, keunikan, dan kekhasannya itu. Yang kedua ada landasan filosofis. Pembelajaran tematik berlandaskan pada filsafat pendidikan progresivisme, sedangkan progresivisme bersandar pada filsafat naturalisme, realisme, dan pragmatisme. Di samping itu, pembelajaran tematik bersandar juga pada filsafat pendidikan konstruktivisme dan humanisme. Secara filosofis, bahwa anak didik mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan secara signifikan dalam kehidupannya walaupun bersifat evolusionis, karena lingkungan hidup anak didik merupakan suatu dunia yang terus berproses dan secara evolusionis pula. 3. Landasan psikologis. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam penentuan isi ataupun materi pembelajaran tematik yang akan diberikan kepada anak didik agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi ataupun materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada anak didik dan bagaimana pula anak didik harus mempelajarinya. Pembelajaran tematik dilakukan pada awal ketika usia anak didik mencapai sekitar 6-9 tahun. 4. Landasan yuridis. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 5 Pasal 1B menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 5. Karakteristik pembelajaran tematik. 1. Anak didik sebagai pusat pembelajaran. 2. Memberikan pengalaman langsung atau direct experience. 3. Menghilangkan batas pemisahan antara mata pelajaran. 4. Fleksibel atau luas. 5. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan anak didik. 6. Menggunakan prinsip pakem atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 7. Holistik
8. Bermakna, yaitu meningkatkan kebermaknaan atau meaningful. 6. Rambu-rambu pembelajaran tematik. 1. Pembelajaran tematik berdasarkan pada satu tema tertentu. 2. Sehubungan dengan pembelajaran tematik, berangkat dari satu tema dengan pandangan dari berbagai perspektif, maka dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar dari berbagai kompetensi yang ada dalam silabus baik dari segi konten atau dari segi waktu. 3. Pencapaian kompetensi dasar atau mata pelajaran tertentu. Dalam suatu pembelajaran tematik tidak harus dicapai semuanya. 4. Pembelajaran tematik yang biasanya dilaksanakan pada kelas awal, titik tolaknya adalah pencapaian kompetensi membaca, menulis, dan berhitung serta penanaman nilai-nilai moral. 5. Sesuai dengan prinsip pembelajaran tematik yang menekankan pada pengalaman, maka setiap pembelajaran tematik selalu menggunakan sumber belajar yang konkret atau paling tidak berupa alat peraga yang bisa diserap oleh anak didik. 6. Judul maupun jumlah tema yang dipilih atau yang ditentukan oleh masing-masing sekolah disesuaikan dengan karakteristik anak didik, minat, lingkungan, dan daerah setempat. 7. Kemampuan guru untuk melaksanakan pembelajaran tematik kadang-kadang sangat terbatas. Maka, untuk memudahkan pelaksanaannya dapat mempergunakan tim teaching. Sebuah kelas dapat diasuh oleh beberapa guru untuk pelaksanaan pembelajaran tematik. 8. Diusahakan agar anak didik mengalami sendiri proses pembelajaran dengan metode eksperimen atau demonstrasi. 7. Keunggulan pembelajaran tematik. 1. Dapat mengurangi overlapping antara berbagai mata pelajaran, karena mata pelajaran disajikan dalam satu unit. 2. Menghemat pelaksanaan pembelajaran terutama dari segi waktu, karena pembelajaran tematik dilaksanakan secara terpadu antara beberapa mata pelajaran. 3. Anak didik mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi atau materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. 8. Kelemahan pembelajaran tematik. 1. Pembelajaran menjadi lebih kompleks dan menuntut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa supaya ia dapat melaksanakannya dengan baik. 2. Persiapan yang harus dilakukan oleh guru pun lebih lama. Guru harus merancang pembelajaran tematik dengan memperhatikan keterkaitan antara berbagai pokok materi tersebar di berbagai mata pelajaran. 3. Menuntut penyediaan alat, bahan, sarana, dan prasarana untuk berbagai mata pelajaran yang dipadukan secara serentak. Pembelajaran tematik berlangsung dalam satu atau beberapa session. Pada tiap session dibahas beberapa pokok dari beberapa mata pelajaran, sehingga alat, bahan, sarana, dan prasarana harus tersedia dengan pokok-pokok mata pelajaran yang disajikan. 9. Implikasi pembelajaran tematik. Implementasi pembelajaran tematik di sekolah dasar membawa beberapa implikasi yang harus disadari oleh semua pihak. Implikasi itu bagaikan sebilah mata pedang yang mempunyai dua sisi. Satu pihak memberikan keuntungan, tetapi di pihak lain membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu yang harus ditanggung oleh penanggung jawab pendidikan. Seperti 1. Implikasi bagi guru, 2. Implikasi bagi siswa, 3. Implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. 10. Mengintegrasikan nilai keislaman dalam pembelajaran tematik. Ketika seorang guru akan merancang apalagi mengimplementasikan pembelajaran tematik yang berhubungan jual beli sebagaimana yang terjadi atau yang biasa dialami oleh anak didik, maka guru harus menjelaskan jual beli yang sah dan dibolehkan menurut ajaran Islam. 11. Desain pembelajaran tematik. Dalam desain pembelajaran tematik diperlukan pemetaan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi dasar, dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Analisis semua kompetensi dasar, standar kompetensi, indikator, dan pokok bahasan untuk menentukan hubungan-hubungannya. Dengan jaringan standar kompetensi,
kompetensi dasar beserta indikator, pokok bahasan atau materi, maka guru dapat menentukan tema yang mencakup semua pokok bahasan yang masuk dalam pembelajaran tematik. Ketika guru ingin menetapkan tema, maka yang harus diperhatikan adalah lingkungan terdekat dengan siswa, seperti A. Dari yang termudah menuju yang tersulit, B. Dari yang sederhana menuju yang kompleks, C. Dari yang konkret menuju yang abstrak, D. Tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri siswa. Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuan.